perbuatan dosa ini juga akan membuat kita susah untuk mengalami kematian dan sakit mengalami kematiannya. Karena bagi kita, bagi orang beriman, kematian adalah kafarat dosa. Al-mautu kafaratun lil mu'minin. Ya, sungguh menakjubkan orang yang beriman itu. Kenapa demikian? Karena apapun yang dilakukannya itu akan menjadi penggugur dosanya, kafarat dosa. Ya, salat kita itu kafarat dosa kita. Ya, salat itu penggugur dosa kita. Rasulullah menyatakan, bertanya pada para sahabat, "Kaifa ra'yukum bidakana bi babi adikum nahrun yaktasul fihum samrat fi kulli yawmin wa laylatin hal yabqa min darnihi syai'un?" Bagaimana menurut pendapat kalian jika di depan rumah salah satu di antara kalian ada sungai yang bersih, lalu dia mandi di dalamnya 5 kali sehari? Apakah tersisa kotoran dalam dirinya? Tidak ya Rasulullah, tentu saja bersih. Begitulah salat yang 5 waktu. Allah hapuskan dosa-dosa kita dengan salat 5 waktu. Ketika kita salat 5 waktu, dosa kita berguguran yang selevel dengan salat kita, nilai salat kita. Kemudian jika salat atau ibadah tidak menghapuskan dosa, penyakit akan menghapuskan dosa kita. Nah, ketika pun penyakit ini tidak menghabiskan dosa-dosa kita, maka kematianlah yang pada akhirnya akan menghapuskan dosa-dosa kita. Maka beruntung bagi orang yang beriman, dia akan mati tanpa membawa dosa. Kalau mati tanpa membawa dosa, dijamin dia masuk surga. Karena neraka pada dasarnya adalah cara Allah membersihkan orang yang dosanya terbawa mati. Ya, hanya dengan neraka orang bisa dibersihkan agar dosanya habis sehingga dia layak masuk surga. Karena tidak akan pernah masuk surga orang yang punya dosa walaupun sebesar biji sawi. Ya. Tidak akan masuk surga walaupun punya dosa sebesar biji sawi. Maka dicuci dulu di neraka. Kenapa harus di neraka? Karena hanya api yang bisa membersihkan dosa di dalam hati kita. Sebagaimana emas hanya dengan bisa dibakar jika bisa ingin terpisah dari logam yang lain. Betul? Bagaimana emas bisa lahir menjadi emas murni? Dibakar Bapak Ibu, sehingga karat-karat logam yang lain itu berjatuhan. Maka yang tersisa tinggal emas. Begitulah kita. Nah, kemudian ada satu ayat yang kita harus juga yakini. Allah menyatakan, wa al-laysa lil insani illa masa. Tidak ada yang didapatkan oleh manusia melainkan apa yang dia lakukan. Laha maka sabat, dia akan mendapatkan kebaikan yang dilakukannya, mendapatkan pahala dari kebaikan yang dilakukannya. Wa alaiha maktasabat, dan dia akan mendapatkan keburukan, akibat buruk dari keburukan yang dilakukannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika seseorang berbuat dosa, maka hitam hatinya. Ya, ini hati kita. Ya, ini hati seseorang, lalu dia berbuat dosa, maka hitam hatinya. Makin banyak dosa yang dilakukannya, makin hitam. Maka ketika dia melakukan ibadah, bisa jadi ibadah tadi menghapuskan dosa yang selevel dengan kualitas ibadah tadi. Makin banyak ibadah yang kita lakukan, makin banyak dosa-dosa kita yang berguguran. Tapi jika ibadah kita sedikit dan dosa kita makin banyak, maka dia makin hitam. Nah, jika ternyata ibadah kita tadi tidak sempat menghabiskan dosa-dosa kita, maka penyakit yang Allah berikan pada dia untuk menggugurkan dosa-dosanya. Ini kasih sayang Allah kepada kita. Jadi ketika seseorang sakit, jangan suuzon, jangan menyalahkan Allah, bahkan memaki-maki Allah, nauzubillah. Jangan. Itu cara Allah membersihkan dosa-dosa kita. Tapi jika pun penyakit tidak menghabiskan dosa-dosa kita, maka kematianlah. Nah, kematian orang yang masih ada dosa dalam hatinya, ini yang membuat orang mengalami dahsyatnya sakaratul maut. Dosa. Contoh misalnya, orang banyak berbuat dosa dengan tangannya, maka dosa yang ada di tangannya menghalangi nyawanya tercabut dari arah tangannya. Kenapa? Karena dosa ini ibarat kanker yang merambat sebagaimana syaraf dalam tubuh kita. Setiap sel tubuh kita terkena oleh virus dosa tadi, maka ketika dibersihkan terasa sakit di seluruh tubuhnya, di setiap sel tubuhnya. Nah, ini yang membuat orang sakaratul mautnya dahsyat. Beda dengan orang yang bersih hatinya dan tidak ada dosa yang dia lakukan, maka tidak ada yang menghambat ruhnya untuk keluar, maka mudah keluar ruhnya. Itulah orang yang beriman, yang selalu membersihkan dirinya dan hatinya dari dosa. Inilah pentingnya kita tazkiyatun nafs, membersihkan diri kita, agar pada saatnya ajal tiba, kita dalam keadaan siap. Betul? Ini salah satu cara kita memanage kematian kita. Perbanyak kebaikan, bersihkan diri kita, karena ketika itulah kita akan mudah mengalami kematian. Ya, betul Bapak Ibu? Nah, tadi kita lihat bagaimana striker ini, dia mati dengan cara mengenaskan seperti itu ya Bapak Ibu. Mengerikan sekali, menyakitkan sekali. Karena dia banyak dosa dilakukan oleh anggota tubuhnya. Bukankah nanti ketika dihisab
tangan kita bicara. Apa yang dibicarakan tangan kita? Dosa yang dilakukan tangan kita. Kaki bicara, yang dibicarakan kaki, dosa yang dilakukan oleh kakinya. Mata kita bicara, telinga kita bicara, rambut kita bicara. Kecuali mulut kita terkunci. Betul? Mulut kita terkunci. Karena mulut digerakkan untuk membela diri. Tidak ada pembelaan pada saat itu. Hanya amal perbuatanlah yang menentukan kita saat itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hasil penelitian saya, penelaan saya tentang sakaratul maut itu Bapak Ibu sekalian. Nah, seseorang tidak akan mendapatkan melainkan apa yang dilakukannya. Ketika dia banyak melakukan kebaikan dan ini dilakukan sampai akhir hayatnya, dijamin kata Rasulullah masuk surga. Nah, Rasulullah cerita, ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga. Lakinna fi nihayati fi akhir hayati ya'malu bi amali ahli nar. Famata fi dakhalan nar. Adalah orang yang beramal dengan amalan ahli surga, grafiknya naik begini, tapi di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan ahli neraka. Lalu dia mati ketika berbuat dosa tadi, maka dia masuk neraka. Masya Allah. Adalah seseorang beramal dengan amalan baik. Saking hebatnya amal baiknya, jarak antara dia dengan surga hanya sejengkal saja. Andaikan dia mati langsung dijamin masuk surga. Tapi di akhir hayatnya dia berbuat buruk. Sayang sekali kata Rasulullah. Fi akhir hayati ya'malu bi amali ahli nar fadakhala fiha. Dia di akhir hayatnya beramal dengan amalan ahli neraka. Mati ketika berbuat ahli neraka, perbuatan dosa tadi, dia masuk neraka. Kenapa? Ada noda dosa dalam hatinya dan terbawa mati. Padahal di endingnya kan, di akhirnya, maka di saat itu sakaratul mautnya akan menyakitkan. Dan dia harus masuk ke dalam neraka. Karena cuma neraka yang bisa membersihkan dosa-dosanya. Cuma nerakanya mungkin ringan, tergantung dosanya. Kalau dosanya dosa kecil, insya Allah kematiannya menghabiskan dia. Ya. Bapak Ibu ingat, hanya dosa syirik yang menyebabkan seseorang masuk neraka. Betul? Karena selain dosa syirik Allah ampuni kan? Allah ampuni. Nah, ampunan Allah datang dengan adanya ujian sakit, ujian musibah atau ujian kematian. Kalau kita melakukan perbuatan syirik, nah ini yang terbawa mati. Jadi hanya dosa syirik yang terbawa sampai ke akhirat. Cuman ada dua kan syirik, ada syirik kecil, ada syirik besar. Kalau syiriknya syirik kecil berarti dia tidak kekal di neraka. Kalau syiriknya syirik besar mungkin dia kekal di neraka. Contoh syirik kecil kayak gimana Bu? Aduh, untung tadi saya minum bodrek. Kalau nggak minum bodrek siga kumaha ma yasirah. Bodrek yang menyembuhkan, Allahnya hilang. Betul? Syirik bukan? Hati-hati. Alhamdulillah ayah sudah kita bawa ke dokter. Andaikan tidak dibawa ke dokter, anak kita siga kumaha ma anak kurang benen geus eueuh. Oh berarti dokter yang menyelamatkan, Allahnya hilang. Nah itu syirik kecil Bu. Ya, syirik kecil. Hati-hati ya Bu ya. Pak, sering kita kayak gitu? Alhamdulillah qadarullah Pak. Ya, setelah kita berbuat Allah menakdirkan anak kita sembuh. Itu aman. Hati-hati Bu, kata-kata ini penting untuk kita pelajari. Pelajari tauhid dengan benar Bu ya. Jangan sampai kita batal karena perbuatan kita sendiri ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai mana tadi? Orang yang tadi, yang mana tadi? Orang yang amal baiknya bagus, di akhir hayat dia berbuat dosa, pada tinggal sejengkal lagi ke surga kan, lalu dia mati. Nah dijamin dia masuk neraka. Kata Rasulullah ini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Berikut yang kedua, wa kana rajulun ya'malu bi amali ahli nar. Adalah seseorang beramal dengan amalan ahli neraka. Lakinna fi akhir hayati ya'malu bi amali ahli jannah wa mata fihi dakhulal jannah. Adalah seseorang yang beramal dengan amalan ahli neraka. Saking dahsyatnya keburukan dan dosa yang dilakukan, maksiat yang dilakukan, jarak antara dia dengan neraka hanya sejengkal saja. Tinggal sejengkal antara dia dengan neraka. Tapi di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan ahli surga. Mati ketika beramal dengan amalan ahli surga. Ya. Hingga kemudian apa yang terjadi? Dia masuk surga kata Rasulullah. Kenapa? Amalan yang tadi membuat dia mendapatkan satu pembersih hatinya, sehingga pembersih ini membersihkan semua dosa-dosanya. Habis semua.